Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens. Kita bakal analisis hari ini EVOS Legends melawan Bigetron Alpha ya. Karena kita tahu di sini Bigetron kemarin baru kalah menghadapi RRQ. Jadi top klasemen dikalahin sama top 2. Dan hari ini dia harus ketemu EVOS yang top 3-nya guys. Jadi bakal banyak banget sepertinya. Kemarin mungkin BTR melakukan kesalahan draft segala macam. Dan mungkin hari ini dia akan belajar dan memperbaiki. Ataukah EVOS akan going strong dan ngebuat hasil yang sama lagi 2-0 untuk Bigetron kali ini, mengalahkan lagi seperti yang dilakukan RRQ kemarin. EVOS akan nge-ban Nananya, jadi kayak emang sepertinya ada yang spesial sama Nana Bigetron karena emang dari kemarin Nananya Bigetron itu first pick guys ya. Jadi kayak gue masih bertanya kenapa mereka menggunakan first pick, dan di sini sepertinya bakal diamankan Selena, mungkin untuk Luminaire, mungkin juga untuk Rexy. Ya, jadi kedua orang tim ini bisa, kalau mereka akan membuat One sebagai hyper carry, kemungkinan Rexy bakal bisa main Selena juga ya sebagai support. Terus Luminaire mungkin main Cho, main apa itu juga, main Johet juga masih bisa. Kalau Johet Bajan sih kayaknya. Dan kita akan melihat di sini balasan dari BTR apakah yang akan dipilih. Digi di sini sudah di shadow pick. Farsha di sini udah kayak agak sedikit kurang laku ya kalau boleh dibilang, karena di sini cooldown dari Feather Strike-nya Farsha itu cooldown-nya ditambahin 4 detik. Jadi udah agak sedikit terlalu lama ya mungkin di sini cooldown daripada Farsha. Dan EVOS di sini meledek BTR dengan nge-shadow pick Johnson ya. Karena kemarin BTR baru saja melakukan meta dengan Johnson dan juga Badang guys ya. Jadi kayak sepertinya di sini ingin ada taunting. Jadi kayak taunting itu nggak cuma di stage, nggak cuma di game dengan stiker, tapi mungkin pas di draft pick pun bisa ada taunting gitu guys ya. Jadi kita akan melihat di sini Selena dicampur sama Grok, dicampur sama Kari, benar-benar permainan damage yang agresif di sini dari tim EVOS Legends. Kita lihat. Kita bakal lihat BTR apa yang akan dilakukan di sini. Karena di sini kayak kalau misalkan mereka mau main meta hyper carry gitu, menurut gua Kari adalah salah satu hero yang penting buat sekarang, karena Granger walaupun kemarin One sempat pakai, tapi tetap aja tuh kayak istilahnya agak sedikit di nerf. Dan Harit yang akan diamankan Dreams terlebih dahulu di sini. Dan di sini kemungkinan Karinya bakal mungkin One yang mainin, Rek bakal tetap mainin offlane di sini. Bisa main Cho, bisa main Tamus, bisa apa aja sih di sini. Peluang buat menjadi offlanernya. Karena biasa nanti yang ditinggal itu bisa Luminaire ditinggal di atas, Rek ditinggal di bawah, terus Rexy, Bajan sama One itu bakal jalan rame-rame biasanya kayak gitu guys. Untuk formasi EVOS yang sekarang guys ya. Karena di sini EVOS juga kelihatan bahwa mereka tuh belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, di mana mereka berusaha untuk melawan meta ya. Tapi sekarang nih ya makin kesini kita lihat mereka lebih mencoba untuk menggiringnya tuh searah sama meta gitu. Mereka nggak kayak ya udahlah kita lawan terus meta, kita coba pakai meta kita sendiri, nggak bisa. Dan mereka akhirnya mengikuti meta. Udah dimulai kayak 2 minggu kemarin mungkin ya bisa dibilang. Sementara Bigetron di sini masih belum tahu apa yang akan diamankan. Adanya Digi di sini tentunya akan membantu. Masya akan di-ban sepertinya. Dari Bigetron sendiri takut dengan adanya split push yang bakal menyusahkan guys ya. Dan di sini BTR mungkin bakal main satu buff satu hero. Ya, nggak bakal main meta hyper carry lagi. Mereka mungkin akan mengamankan di sini Granger atau bahkan Cloud. Ya, karena Branch di sini Cloud-nya masih terbuka. Jadi masih benar-benar banget bisa dipakai kalau misalkan mau, dan mereka nggak perlu khawatir sebetulnya EVOS buat ngambil. Jadi mereka bisa pick Cloud-nya di pickan terakhir kalau misalkan mereka mau pun. Dan sepertinya mereka akan lebih mengamankan Cho dulu untuk seorang Bravo. Di sini tentunya Branch. Ini yang main Uranus siapa ya? Enggak. Ini mungkin KYY yang akan bermain ini guys. KYY yang akan bermain Cho. Terus Branch-nya mungkin bakal main MM, 1 MM mungkin. Atau mungkin mungkin Hellcard di sini juga bakal jadi pilihan yang baik kalau misalkan dia yakin bisa take down seorang Rek dengan cepat. Dan kita akan lihat ada Luminaire dengan Bajan. Luminaire dengan Johet di sini mengambil One, akan mengamankan Esmeralda yang dimana itu adalah sebetulnya adalah counter dari Harit ya, dan juga Digi ya. Jadi agak sedikit berbahaya di sini yang dipick sama BTR untuk melawan Esmeralda, karena emang kita dari kemarin udah lihat ya bagaimana pengaruh Esmeralda untuk melawan Digi itu benar-benar kayak Diginya benar-benar dihabisin guys ya. Mau dia keluarin time journey pun nggak masalah. Dan BTR di sini harus melakukan satu pick yang one-one di sini ya. One-one itu padahal di nerf ya. Kalau misalkan dari catatan gua, attack speed-nya bakal dikurangin kalau nggak salah. Terus apalagi nih dari one-one nih?
Ya, kita lihat one attack speed sama attack-nya bakal di nerf, terus fix bug-nya juga di nerf ya dari skill 2-nya kalau nggak salah yang bisa kena endless battle. Kita langsung saksikan saja ke dalam in-game-nya. Oke, kita lihat Bajan di sini akan mencoba untuk mencicil seorang KYY sepertinya. KYY juga nggak mau kalah karena emang Cho kalau pukul-pukulan awal sama Grok itu menang Cho guys ya. Karena ada efek slow juga, dia punya Jet Kundo juga, jadi kayak serangannya banyak. Dan kita lihat Warlord di sini masih mencoba untuk clear wave dengan cepat, sementara Brans bakal ini ya beda di sini. Kita lihat permainan daripada anak-anak EVOS ya, nggak seperti kemarin siapa istilahnya ya, apa maksudnya ini siapa sih yang main carry? Oh, Wan yang main carry, Luminaire bakal main ini ya. Dan kita lihat di sini buffnya ditinggal dulu, jadi carry-nya tanpa buff biru dulu dan sepertinya akan diberikan ke seorang Rexy. Jadi kali ini benar-benar kayaknya emang walaupun mereka bermain dengan satu hero satu buff, EVOS bakal menyerahkan mid laner-nya ini benar-benar ke Rexy dan akan mengalihkan Rex sepenuhnya ke arah offlaner ya. Jadi udah nggak kayak ada setengah-setengah lagi. Rex benar-benar akan berperan sebagai offlane di sini, mencoba menghajar seorang Dreams. Di sini Dreams berhasil didapatkan. Kita lihat Brand di sini mencoba untuk menghindari Lele daripada seorang Selena. Tapi kita lihat Selenanya benar-benar sakit guys ya. Masih beruntung di situ kita lihat seorang Brand masih mempunyai skill 2 untuk escape. Dan di situ combo-bombo dari Bajan dan juga Rek berhasil membunuh seorang Digi dengan sangat mudah ya. Karena emang Digi gimana ya? Namanya Digi itu susah guys ya. Dia tuh kayak kebuka sedikit jalan agak susah untuk mengkabur. Dan kita lihat Rek di sini sepertinya udah yakin bakal mati, mencoba untuk clear wave di situ ya. Dia udah yakin banget mati. Jadi makanya kalau kalian lihat dia bukan menyerahkan diri, mencoba gimana caranya clear wave secepat mungkin di situ. Kita lihat Rexy di sini bakal mencoba untuk lompat, apakah bakal lompat masuk? Kita lihat lompat masuk, tapi Warlord telah mengamankan Rexy di sini. Sedikit kewalahan guys ya, sedikit darahnya mulai habis dan itu agak berbahaya sih ya menurut gue gerakan yang dilakukan sama seorang Rexy. Dia berani masuk sendirian gitu hanya untuk mendapatkan kelomang, menurut gue nggak gitu worth it sih. Bravo, sementara level 4 kita lihat sudah diamankan Uranus dengan skin barunya. Sementara Warlord di sini akan mencoba mendapatkan Rek lagi dengan Haritnya sudah mulai menggila, 2 kill diamankan sama Warlord sini. Harus hati-hati di sini permainan daripada EVOS ya. Karena kita lihat Rek sudah keculik 2 kali dengan Haritnya ya. Karena kita tahu sendiri kalau Harit udah kaya itu bakal menjadi kayak apa ya? Bakal jadi bumerang lah buat tim musuh gitu. Rexy di sini bakal kayak bener-bener apa ya, ultinya bakal dites menurut gua. Karena kita lihat Witch bakal dilompatin gitu aja, Warlord masih mencoba ultinya, Bajan di sini sudah tidak ada wild charge, akan ditendang sama seorang Bajan, masih mencoba untuk mendapatkan seorang Rexy. Kita lihat apakah bakal dikejar terus. Sepertinya mereka akan lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Warlord 3 kill sementara waktu ini. Dan kita lihat di sini banyak mati banget dari seorang Rek dan juga Bajan di sini yang ngebukain map. Sementara KYY belum bisa diamankan dan satu-satunya kill di sini adalah terhadap Digi ya tadi di awal game tadi. Yang bukaan benar-benar bagus daripada seorang siapa? Rek dan juga Bajan tadi sebelumnya. Warlord akan mengamankan buff merah sepertinya dari siapa tuh? Buff merah siapa tadi ya? Warlord ini dikasih 2 buff ya kayaknya ya. Soalnya kita lihat tadi gue agak sedikit nggak lihat awal-awal, nggak kurang memperhatikan apakah tadi Warlord dapetin 2 buff atau enggak. Dan kita lihat di situ lelenya masih ditungguin. Dan sepertinya KYY di sini udah benar-benar tahu pergerakan daripada seorang Luminaire ya, mengerti cara bermainnya. Wah, Warlord di sini kena. Dan ini bukan adalah tempat yang baik. Dan di situ kita lihat Luminaire benar-benar menunjukkan kualitas daripada permainan Selenanya guys ya. Dan di situ harus hati-hati sekali lagi seorang Warlord guys ya. Karena emang pada saat kena lele Selena itu bisa berakibat buruk banget. KYY juga di situ dimakan guys ya. Dibalas 2 kill daripada Bigetron tadi sama anak-anak EVOS. Dan di sini kita lihat EVOS mulai mengembalikan keadaan lagi. Walaupun di sini kita bisa bilang Bransnya agak sedikit free farm untuk sementara waktu ini level 6, tapi nggak apa-apa guys ya. Dia level 6, One-nya sudah mau level 8. Jadi kalau kalian lihat walaupun kayak killnya awal-awal dimenangin sama anak-anak BTR, tapi anak-anak EVOS ini farming lebih cepat kalau boleh dibilang. One-nya level 8. Terus si Rexy-nya juga levelnya lebih tinggi ya. Di sini Brand sementara agak sedikit lama. Rek mencoba untuk ngecas aja. Kita lihat Warlord mencoba untuk masuk dari belakang, mencoba untuk nakut-nakutin aja. Karena tadi kita lihat belum pas banget timing buat Warlord buat ngebuka ulti dan buat sembarangan masuk. Rexy di sini bakal langsung masuk kalau Warlord kayak gitu langsung nge-slide. Di situ Bravo benar-benar nutupin dan kita lihat KYY memutuskan untuk mundur, nggak mau ngerusuh lebih dalam lagi. Karena di situ damage daripada One ada guys ya. Begitu mereka melihat seorang One, sepertinya mereka lebih memutuskan untuk pergi terlebih dahulu ya. Karena emang bahaya banget ya. Pada saat team fight jangka panjang,
Kalau Esmeralda-nya belum bisa diamanin dengan cepat, terus adanya Kari, itu damage-nya bakal masuk semua. Wan di sini benar-benar farming dengan cepat banget di sini. Level 9 ya, di menit kelima ini. Dan kita lihat di situ satu trap daripada seorang Luminar itu benar-benar berarti banget. Jadi kita emang nggak heran ya kalau misalnya kemarin seorang Rek itu di GB sama Luminar tuh enak banget ya. Karena emang selalu trapnya tuh benar-benar on point. Baja di sini mencoba ditendang tapi masih bisa melarikan diri di situ sepertinya. Warlord akan mencoba mendapatkan buff-nya kembali, tapi kita lihat anak-anak EVOS sudah berkumpul di situ ya, dan akan tidak membiarkan seorang Harit ya mendapatkan buff-nya. Emang kayak udah tradisi di sini ya, kalau misalkan ada Harit itu kalian nggak boleh kasih Haritnya buff ya, karena pada saat Harit punya buff itu emang menyulitkan banget. Kita lihat di sini Luminaire sepertinya bakal maju, tapi tidak ada tali daripada seorang Dreams di situ yang bisa mengejar balik. Dan di sini kita lihat Warlord akan menghadapi kesulitan untuk 2 menit ke depan lagi, karena yang namanya Harit tanpa buff itu emang agak sedikit sulit kalau boleh dibilang. Dan kita bakal lihat KYY di sini bakal langsung masuk ke arah belakang, di charge sama Bajan. Kita lihat mendapatkan di sini seorang Wan berhasil dibunuh, dan itu opening yang bagus banget dari seorang KYY. Ya, perlu diapresiasi di situ pergerakan Chow-nya ya, kayak bener-bener yakin ya bisa ngebunuh. Dan kita lihat di sini Bajan bakal di TB-in terus sama seorang Bravo, dan lagi-lagi Warlord mendapatkan kill di sini tanpa adanya buff guys. Dia bisa mendapatkan kill, bener-bener poin yang bagus banget. Dan di sini siapa sih skillnya ini? Wan itu menggunakan flicker ya, jadi emang yang namanya Chow kalau misalkan dia pengen dapetin Wan tuh sebetulnya bisa banget, karena si Wan ini nggak menggunakan Purify di sini. Rexy akan mencoba masuk langsung ke arah tengah-tengah, mencoba ditendang lagi. Kita lihat Rexy akan sepertinya mati di sini kena damage daripada seorang Wan. KYY sementara akan diberikan balasan oleh seorang Rek. Warlord masih bisa menghindari Lele daripada Luminaire. Brans di sini apakah akan melanjutkan? Sepertinya memilih untuk mundur dulu, kena di situ skill 2 dipakai, dan mereka akan mundur bareng-bareng. Sementara Bravo bakal dengan tenang menghancurkan bottom turretnya di sini. Ya, jadi kita lihat di sini emang kayak war ya. Kita akan selalu terjadi kill balasan. Warlord di sini dapat 6 kill sekaligus ya. Wan walaupun dengan Karinya belum dapat banyak kill, tapi kita lihat levelnya emang tinggi banget sih. Dan di sini emang kalau misalkan bisa dibilang kayak apa ya? Kalau ntar late game ini Harit ini pada saat kaya banget ya. Kalau misalkan nggak bisa di burst di awal, terus one-one-nya menggila di akhir, itu juga bakal jadi nightmare banget buat anak-anak EVOS sepertinya guys ya. Rek di sini akan langsung mengincar seorang Brans bisa dibunuh di situ ya, dengan solo combo daripada seorang Rek di situ dengan sangat baik dilakukan. Warlord di sini mencoba untuk diincar, dilompatin, terkena Lele. KYY masih cover dengan sangat baik. Kalian lihat ya gimana pergerakan KYY itu nutupin flame shot. Tadi kalau misalkan Warlord kena flame shot lagi ya, kemungkinan bakal bisa mati dia. Dan kita lihat di sini bener-bener kayak rusuh banget ya permainan daripada anak-anak EVOS. Nggak akan membiarkan sepertinya Warlord mendapatkan buff birunya. Dan kita lihat Bajan going strong banget di depan, mencoba untuk ditendang di sini Bajan, dan Warlord lagi-lagi nggak mendapatkan buffnya karena emang di sini dengan keberadaan Grok dan Selena ini bener-bener ganggu banget. Digi di sini nggak bisa terlalu melakukan banyak juga. Dan kita lihat ulti apakah akan di pop up di sini daripada Dreams. Masih disimpan saja guys. 2 orang di shutdown begitu saja, dan Digi tidak melakukan apa-apa. Gue nggak tahu kenapa di sini Digi sepertinya sayang banget sama ultinya dia. Ya, tapi dia tidak tidak menggunakan pada saat yang tepat. Ya, begitu 2 core-nya mati, Diginya belum ulti sama sekali, jadi agak sedikit disayangkan aja di sini. Sementara kita lihat EVOS bakal nge-push dengan leluasa banget. Di sini Rek menggunakan Jawhead sudah mendapatkan 5 kill guys ya, dengan adanya execute. Jadi emang di sini walaupun dia bermain offlane ya, tapi tetap kayak apa ya, birahi membunuhnya di sini belum habis-habis ya. Luminaire di sini masih membuktikan bahwa Selena dia masih perlu diperhitungkan dalam game. Dan 5.600 diamankan sama Harit ya. Kita lihat 6.900 sama seorang Wan guys ya. Kita lihat di situ Jawhead-nya benar-benar nunggu, sabar menunggu adanya Lele yang kena sepertinya di sini. Kita lihat pergerakan Bajan mencoba untuk ditendang, tapi berhasil menggunakan wall charge di saat-saat yang tepat. Bajan harus kembali dulu guys ya, karena dia bilang gua nggak ada wall charge, gua mundur dulu ya. Kita sabar dulu, karena emang setupnya harus ada seorang Bajan sih. KYY langsung menggunakan Sunpo-nya ke arah samping. Bravo di sini akan yang jadiin bukain map paling depan. KYY mengincar seseorang di sini, bolak-balik. Bajan berhasil mendapatkan cicilannya di situ terhadap KYY. Tapi masih nggak masalah, kita lihat BTR bakal berkumpul rame-rame di sini. Dan Bajan sih yang bakal menjadi bakal menjadi batu loncatan besar di sini. Emang batu loncatan sih, tiba batu loncatan besar buat anak-anak EVOS buat team fight ya. Karena begitu Bajan bisa ngebuka, dia bisa nge-wall charge, itu akan mau nggak mau ngepaksa seorang Digi itu buat melakukan ultimate-nya.
begitu ultimate-nya di pop up itu akan bahaya banget. Dan kita lihat Bajan di situ menggunakan Purify, masih benar-benar berani maju ya. Dan di tengah lagi-lagi kita lihat buff daripada Harit benar-benar nggak dikasih. Setiap kali buff Harit keluar di situ semuanya langsung masuk ya, nggak dikasih ampun. Dan di sini Brans akan mencoba mengambil kesempatan ini untuk melakukan split push ya, karena di sini teman-temannya udah benar-benar wasted banget ya dengan adanya, nggak tahu ya, pokoknya Harit ini benar-benar nggak bisa gerak guys ya begitu nggak ada buff ya. Jadi kayak harus berhati-hati banget ya permainan daripada anak-anak BTR di sini. Dari tadi kita juga nggak ngelihat anak-anak BTR maksa untuk ngambil buff, tapi mereka mati juga gitu ya pada saat mereka ngintip-ngintip lagi buff gue lagi diambil, akhirnya mereka mati juga. Jadi sangat disayangkan di situ ya, Haritnya harus mati. Dan kita lihat walaupun kayak Haritnya Warlord udah menyeramkan banget 631 ya, itu nggak pakai buff loh guys ya. Coba bayangin Haritnya Warlord dapat buff itu bakal kayak gimana gitu hasilnya. Dan kita lihat akan ada split push di daerah bawah gitu guys ya, yang bakal mencicil sedikit turret daripada anak-anak EVOS Legend. Nah, kita lihat sudah ada camping di sini. Bajan benar-benar bisa ngebukain map dengan sangat enak menurut gua. Kita lihat di sini Lele daripada Selena juga selalu, kalau kalian lihat ya, arahnya itu mengarah ke arah Grok. Jadi setiap kali Groknya digangguin itu Lele Selena kayak siap untuk ngebantuin Groknya supaya nggak bakal bisa di take down dengan sangat mudah. Rek akan mengamankan Winter Trancheon di sini sepertinya untuk menghindari ulti daripada seorang Brans. Ya. Item-item konvensional di sini yang diamankan sama seorang Rek ya, yang nggak biasa maksudnya. Dan kita lihat Chow mencoba untuk menjaga garis pertahanan atas, sementara anak-anak yang lainnya akan mencoba untuk clearing wave ya dengan cepat di sini. Lordnya pengen benar-benar diincar. Terkena Lele seorang Dreams, harus pop up ultinya begitu saja. Dreams harus mundur, damage-nya masuk semua. Kita lihat One menghadapi Warlord harus mundur juga. Dan kita lihat di situ One barely alive, masih hidup. Dia berhasil menggunakan flickernya di saat-saat terakhir guys ya. Jadi benar-benar timing yang bagus banget dari One. Kalau misalkan dia nggak flicker pada saat itu, mungkin dia bakal masuk damage Harit sekali lagi dan bakal mati. Kita lihat Luminaire di sini masih menunggu. Iya loh. Semuanya ngumpet di sini daripada anak-anak EVOS. Di sini KY juga kalau mau buka tuh benar-benar harus mikir. Dan kali ini mereka akan dipaksa mundur karena buffnya hidup pada saat pada saat anak-anak EVOS-nya dipaksa untuk mundur. Jadi Haritnya bakal mendapatkan blue buff kali ini. Di level 13 kali ini, kita lihat di menit ke-12 bakal agak sedikit ketinggalan Warlord, tapi nggak masalah, mereka masih bisa farming. Mana buff birunya? Loh, buff birunya disisainnya kecil doang tadi ya. Gue pikir buff birunya udah hidup. Ini buff merah juga hidup. Sepertinya bakal dipasang trap. Kita lihat ya, tuh Bajan itu selalu koordinasinya tuh bareng-barengan sama Luminaire. Pokoknya Bajannya bergerak kemana, Lelenya tuh ada di belakang Bajan. Jadi mereka tuh nggak bisa sembarangan buka. Dan bahkan seorang Uranus pun tadi langsung mati kalau kalian lihat ya. Cepet banget buat di take down di situ, nggak ada yang bisa dilakukan. Kita lihat KYY maju-maju sedikit, 1-2 peluru, darahnya tinggal dikit di situ. Brans juga di sini damage-nya juga belum bisa diharapkan sampai ngeber seorang Grok ya. Dan Rexy akan pulang dulu di sini, akan mengambilkan buff terlebih dahulu. Rexy di sini masih belum banyak melakukan team fight kalau boleh dibilang, hanya lompat beberapa kali. Jadi di sini sebetulnya peranan besarnya itu daripada Grok Bajan, daripada Selena ya banyakan, sama daripada Johead-nya banyakan. Karinya juga sebetulnya war-nya nggak begitu sering-sering banget, tapi setiap kali ada kari itu anak-anak BTR dipaksa nggak bisa maju sama sekali. BTR Bravo di sini ya sudah tidak sekeras seperti selayaknya Uranus. Di sini Uranusnya benar-benar kayak, mungkin mereka harus pertimbangin ya, begitu mereka pengen ngamanin kayak semacam Uranus gitu, mereka harus nge-ban Kari nggak sih? Jadi kayak di sini terlalu terbuka dan nggak ada respect ban sama sekali. Bajan emang terkenal dengan hero signature-nya Grok, Luminaire terkenal dengan Selena, itu benar-benar nggak ada yang di-ban dan dibuka semua sama anak-anak BTR. Mereka lebih pilih ngamanin Digi terlebih dahulu, lebih pilih untuk ngamanin Uranus terlebih dahulu, yang terbukti sampai sekarang Diginya kayak kombonya nggak jalan. Bisa dibilang nggak jalan. Dreams bakal terkenal Lele di situ. Kita lihat akan langsung dipaksa untuk pop up ultinya. KY akan mencoba mendapatkan seorang One juga langsung menggunakan flickernya dengan sangat baik di sini. Warlord lagi-lagi tidak akan diberikan buff birunya guys ya. Jadi buff biru nggak pernah dikasih sama sekali guys di sini. Pokoknya begitu melihat adanya Warlord dengan Harit, ini benar-benar nggak bakal dikasih sama anak-anak EVOS, karena sekali dikasih ini kemungkinan snowballing besar banget guys. Dan di sini EVOS juga nggak boleh blunder sekalipun sih. Dan kita lihat di sini siapa yang akan ditendang.
One bakal diamankan di sini, kita lihat masih cukup damage-nya guys ya. One-nya bakal mati terlebih dahulu, tapi kita lihat di sini damage daripada Rexy apakah bakal cukup. Bajan di sini bakal kena ulti One, bakal diincar satu persatu. Bravo bakal mati, Brans juga bakal mati. Mereka memang mungkin mendapatkan One, tapi yang lainnya benar-benar masih terlalu tanky ya. Bahkan kayak seorang siapa aja tuh namanya, Luminar di sini bakal mencoba untuk solo. Kita lihat 1 melawan 1 bakal ditampol sama Bajan. Bajan di sini yang bakal mati kah? Tapi Bajan di sini juga masih sempat untuk kabur, tapi dibukain terus sama Digi guys ya. Jadi kita bakal lihat EVOS akan mendapatkan Lord di sini dengan sangat meyakinkan. Walau itu benar-benar udah all in banget sih. Begitu KYE dapetin carry, mereka tuh udah berusaha untuk all in, tapi ya mereka dengan ngumpul kayak gitu, Rexy-nya jadi enak, lompat bareng-bareng, kena semua, dan itu akan mengakibatkan kematian sama 4 orang. Itu kalau misalkan si One-nya itu ketangkap sendirian, mungkin itu bisa jadi ajang comeback buat anak-anak BTR. Tapi karena dia semuanya siap, tadi anak-anak EVOS juga selalu ada di area sekitar One, begitu One ketendang, semuanya bakal backup dengan sangat baik. Tuh Rexy di situ kena ulti 4 orang sekaligus ya. Warlord walaupun darahnya kita lihat nambah terus, tapi emang nggak cukup banget di situ damage-nya. Dan berkali-kali ini kita lihat lelenya Luminar ini selalu kena loh ya, selalu kena ke seorang Warlord gitu. Jadi kayak menurut gua wajib di ban lah, kalau nggak diambil ya. Luminar ini kayak kalau pakai Selena ini kayak nyebelin banget gak sih? Ya kita lihat di situ walaupun Brans mencoba mendapatkan kill terhadap Bajan di situ, tapi kita lihat lebih memilih untuk ngepres terlebih dahulu. Dan lagi-lagi buff daripada Harith nggak dikasih di sini ke seorang Warlord. Dan itu emang yang harus dilakukan ya guys. Ketika kalian melawan Harith, alangkah baiknya emang Harithnya itu nggak dikasih buff sama sekali. Bravo di sini bakal mencoba untuk clear wave secepat mungkin. Sementara di lain sisi kita lihat Lord akan ngepres terus ya dengan One Athena Shield ya. Nah gitu, kalau misalkan main carry kan pakai ini guys ya, tetap pakai item defense gitu. Nah, kemarin kan ada tuh Cloud yang mainnya nggak pernah pakai item defense sama sekali. Gue juga bingung sih ya. Makanya gitu dia kayak gampang banget buat di take down. Dominance Ice di sini yang menurut gue udah di buff efeknya. Sekarang karena efek slow-nya itu bakal 20% lebih besar. KYE akan menggunakan ultinya di situ, kita lihat akan langsung dimajuin sama Warlord, mencoba mendapatkan seorang One berhasil dibunuh. Kita lihat Brans bakal masuk terus ke arah seorang Rexy. 1 lawan berapa itu guys ya? Rexy bakal dipukul-pukulin terus sama One-nya muter-muter di situ. Rek mendapatkan seorang Dreams di situ, tapi sepertinya Rek juga harus mati walaupun sempat bertahan sebentar dengan menggunakan Winter Trancheon-nya. Ya, masih mencoba untuk mendapatkan atau melempar seorang Warlord di situ. Satu persatu di sini kita lihat diamankan. Ini berbahaya banget ya kalau misalkan EVOS-nya di sini wipe out ya. Di sini permasalahan yang terbesar adalah anak-anak daripada BTR bisa mendapatkan buff di sini ya. Rexy bakal mati juga seperti di sini. Sudah tidak ada armor ya yang bakal keluar lagi daripada Rexy, hanya ada Bajan seorang. Ya. Pertukaran kill demi kill ini emang penting untuk dilakukan karena emang di sini BTR sepertinya pengen keluar dari pressure ya. Dan di sini Brans akan mencoba untuk mendapatkan buff-nya setelah sekian lama tidak mendapatkan buff. Di situ Bloodlust X bakal diamankan sama One, Luminar mengamankan potion, Rek juga bikin tambahan item defense sepertinya di situ ya. Tadi si Brans benar-benar bagus banget sih ya untuk buying time ya, buat ngejar-ngejar. Tadi sampai si Rek itu walaupun ada di turret tengah ya, dia bakal bisa dihalau sama Uranus. Dan kita lihat Uranus di sini bikin buku ya. Uranusnya bikin buku, sementara Jowhead-nya bikin 2 BOD sekaligus guys ya. Endless Battle, 2 BOD, 1 Winter Trancheon dan 1 Apocalypse Wings gitu. Jadi nggak heran di sini kalau Jowhead-nya itu damage-nya gede banget ya karena pakai 2 BOD sekaligus. Jadi kalau dia mau ngelempar si Brans itu tentunya Brans bakal langsung mati. Ya kalau misalkan dia mau ngelempar si Warlord tentunya juga Warlord bakal langsung mati. Jadi emang bener-bener kayak sekali burst itu ya, istilahnya buat hero solo. Buat hero solo, mau ajak buy one, itu ketemu Cho juga mungkin Cho-nya bakal mati. KYE agak sedikit nyangkut gitu di flame shot. Kita lihat apakah akan dipergunakan guys, apa yang harus dilakukan sama Digi. Karena tadi Digi nih kayak menurut gua benar-benar sangat disayangkan sih ya. Kayak pemilihan Digi, kayak mendingan dia tuh pilih mendingan pilih Kaja mungkin, atau pilih Akai bahkan. Karena dari tadi menurut gue Digi di teamfight juga nggak terlalu gimana-gimana banget sih. Soalnya apa yang dipilih sama EVOS di sini juga bukan hero-hero sisi yang benar-benar ngebulung, tapi benar-benar kayak damage pergi gitu. Jadi kayak Diginya yang kasihan di sini guys. Pergerakannya bakal sulit banget. Dan Bajan udah ngebukain di situ, kita lihat KYE akan mencoba untuk ngebukain map dengan sangat cepat guys ya, dengan menggunakan rune di situ. Ya, darahnya setengah sudah di sini.
Sementara kita lihat tracknya nggak pengen menyerah gitu ya, dia bakal nge-push terus ke arah seorang Uranus ya, dan 4 lawan 4 di sini akan terjadi ya. Sebentar lagi kita lihat Bajan akan menggunakan wall charge-nya untuk mundur di sini sepertinya, karena dia nggak pengen kasih stack banyak ke arah seorang one sepertinya guys. Karena begitu one-nya stacknya udah banyak, gebukin seorang Bajan itu bahaya banget. KYE di sini tetap menjadi yang terdepan, mencoba untuk nendang Luminaire, tapi sepertinya Luminaire nggak pengen ditendang sama sekali di sini. Mereka nggak mau nendang seorang Selena karena wasting ya. Mendingan mereka tendangannya itu dipakai buat seorang One. Kita lihat One di sini akan berhasil ditendangkah? Yang ditendang Luminaire, tapi kita lihat Chow akan kehilangan immortality-nya, dan kita lihat setup sama seorang Chow udah kayak berhasil all in banget, tapi anak-anak yang lainnya nggak berhasil untuk maju guys ya, nggak bisa maju ke dalam. Dreams akan menggunakan ultinya. Kita lihat di sini sepertinya EVOS akan berniat untuk langsung end aja ya, mumpung nggak ada KYE katanya. Oh enggak, mereka akan mencoba untuk Lord lagi sepertinya ya. Jadi emang belum bisa sepertinya kalau diarahkan ke arah Sonos langsung. Dan tadi KYE emang agak sedikit terlalu maju sih kalau boleh bilang kayak, karena emang teman-temannya tadi nggak bisa ngebuka, tapi dianya benar-benar berada di depan pengen nendang seorang One. Karena gue yakin begitu dia dapat seorang One itu dia bakal teriak ya, gue dapat One gitu ya. Itu teman-temannya bakal langsung maju semua. Dan kita lihat di sini Dreams akan mati lagi, Warlord akan di burst abis-abisan ya. Namanya ada Esmeralda, di situ ditutup sama Grok. Benar-benar semua satu area terkunci dan nggak ada yang bisa dilakukan sama seorang Warlord juga ya. Mau se-GG apapun Harit dia kalau udah kena seruduk kayak gitu, itu bakal sulit banget untuk bertahan guys ya. Ditambah lagi di sini Esmeraldanya udah susah banget buat dibunuh. Dan sepertinya ini akan menjadi last push ya buat anak-anak EVOS. Rexy di sini akan mendapatkan blue buff-nya sepertinya. Apa diambil sama Selena tuh guys? Selena daripada Luminaire kita lihat akan ada Calamity, ada Holy Crystal, ada Winter Truncheon, ada NOD, dan ada Immortality sepertinya di situ ya. Jadi kayak ada dua item defense-nya juga ya, semi tuh Winter Truncheon. Sementara Groknya kita lihat akan beli sepatu speed, terus akan ada Pak Dominance Ice, Athena Shield. KYE akan mengamankan sayap di sini supaya mungkin nggak terlalu cepat mati. Kalian lihat ya di sini sebetulnya usaha KYE itu berat banget guys. Kalian bayangin aja Chow-nya ya di sini kayak ngebukain map sendiri, Digi-nya bener-bener ada di belakang. Jadi susah banget tugas seorang KYE menurut gua. Dan kita lihat bintang-bintang di situ sudah ditaburkan guys ya, supaya untuk membantu untuk clearing wave dan clearing lord secepat mungkin. Bravo di sini bakal coba untuk TB-in ya, sementara Brands nggak bakal di sini dikasih untuk lordnya masuk ya, karena begitu lordnya masuk di sini menurut gua nggak bakal ada kata selamat. Dan kita lihat di situ One berhasil ditendang, tapi sayang banget keluar ya arahnya guys ya. Dan di sini kita lihat mencoba untuk dibuka sama seorang Warlord mengarah ke seorang One. Di situ kita lihat One mencoba masih dikejar, tapi kita lihat Luminaire mukul-mukul terus seorang Warlord. Warlord masih bertahan dan Warlord akhirnya mati. One yang kayak darahnya hampir setitik lagi masih bisa selamat di situ guys. Dan hanya tinggal Brands dan juga Bravo di sini tinggal berdua, dan EVOS masih menunjukkan full team di sini ya, masih 5 orang sekaligus, dan nggak ada yang bisa dilakukan untuk memberhentikan anak-anak EVOS di sini. Dan EVOS Esports akan memenangkan, bukan, EVOS Legend akan memenangkan game pertama dengan sangat meyakinkan. Haritnya nggak dikasih ini, dan seharusnya Bigetron dari kemarin sampai sekarang ada yang harus dipelajarin karena mereka selalu kalah early ya. Kalau bisa dibilang mereka dengan permainan Warlord ini, kalau mereka kalah early, Warlordnya nggak dapat buff, Warlordnya nggak bisa berkembang. Jadi kalau misalkan mereka pengen main kayak gini terus, itu Dream sama KYE menurut gua harus main dua hero yang kuat. Kalau misalkan mereka tetap mainin hero-hero kayak Digi sama Chow ini, sementara kayak Haritnya bakal susah dapetin buff, untuk nge-cover buffnya aja nggak sanggup, itu mereka akan tetap berada dalam posisi tertekan kalau mereka melakukan seperti itu terus. Oke guys, jadi gitu aja analisis. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Clemens, see you di match yang kedua.